Wis mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasyakur binimatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga beserta segenap andalan cabangnya, hadirin hadirat sahabat kurma yang saya hormati. Sebagai pembuka, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita, sehingga sampai dengan detik ini, meski dengan media online, kita dapat bermuajah bil wujuh dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam keistimewaan yang melekat padanya. Maka beruntunglah kita sebagai umat manusia yang masih berkesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Melaksanakan puasa bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar saja, tetapi Ramadan juga dijadikan sebagai wahana edukasi kita untuk meningkatkan kadar keimanan kita sebagai manusia. Berpuasa merupakan bagian dari latihan kita mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak kemana-mana. Berpuasa merupakan upaya kita memproteksi diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa hendaklah jangan dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan, untuk kita bersantai ria, namun sebaliknya, puasa ini hendaknya dijadikan wahana untuk kita lebih produktif dalam bekerja, untuk kita lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dalam bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Rasa malas ini memang merupakan virus utama bagi seorang muslim dalam berpuasa. Karena perut lapar, haus, lantas badan menjadi lemes, seolah-olah tidak ada bertenaga, sehingga menimbulkan rasa malas dan pada akhirnya kebosanan itu yang menguasai diri, sehingga pada saat kita berpuasa inginnya kita hanya tidur-tiduran, bermalas-malasan, menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, hingga kita malas untuk ke masjid, hingga kita malas untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang di sana sebenarnya banyak sekali pahala yang menanti kita. Sifat malas ini teramat sangat berdampak kepada jiwa manusia. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, apabila seorang hamba bangun malam kemudian berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Apabila dia berwudu, terlepas lagi satu ikatan. Jika dia sholat, maka akan terlepas seluruh ikatan.
maka pagi harinya jiwanya akan semangat dan bagus. Jika tidak bangun malam, jadilah jiwanya jelek dan malas. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa rasa malas itu adalah penyakit yang memang harus kita basmi dan harus kita lawan. Untuk melawan rasa malas ini sedikitnya ada 3 cara yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, perbanyak berdoa. Yang kedua, melawan bisikan setan. Dan yang ketiga adalah dengan cara kita memperbanyak ilmu dan pengetahuan. Hal pertama adalah doa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Namun tidak lantas kita hanya menggantungkan segalanya pada doa tanpa kita melaksanakan upaya. Antara upaya dan doa harus seiring sejalan, tidak bisa kita berat sebelah. Namun kekuatan doa ini adalah hal yang teramat sangat penting untuk kita bisa melawan rasa malas. Dengan berdoa akan timbul niat dalam hati kita untuk menghilangkan rasa malas. Dengan niat yang kuat ini kita akan melawan rasa malas. Yang kedua adalah melawan bisikan setan. Setan merupakan musuh utama bagi manusia. Setan memprovokasi manusia dari berbagai cara. Salah satunya dengan bisikan-bisikan ke dalam hati manusia. Melawan bisikan setan ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Apalagi di bulan Ramadan ini, setan membisikkan kita ke hati kita dengan salah satunya dengan rasa malas. Rasa malas ini terus masuk ke dalam hati kita untuk kita tidak melakukan apa-apa, untuk kita tidak bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita, untuk kita tidak ikut berpesta pora, berpanen ria, berpanen pahala di bulan Ramadan ini yang begitu bergelimang dengan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, setan mengikatkan 3 ikatan di belakang kepala salah seorang dari kalian ketika tidur. Pada setiap ikatan, setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Apabila salah seorang dari kalian terjaga dari tidur, lalu menyebut nama Allah, maka akan terlerai 1 ikatan. Jika ia mengambil wudhu, maka terlerai 1 ikatan lagi. Dan jika ia sholat, maka terlerailah semua ikatan. Jika demikian, maka ia bangun di waktu pagi dalam keadaan rajin serta lapang hatinya. Jika ia tidak melakukannya, maka ia bangun pagi dalam keadaan buruk jiwanya dan diliputi rasa malas. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Langkah ketiga mengusir rasa malas ini adalah dengan kita memperbanyak ilmu dan pengetahuan. Dengan berbekal ilmu dan pengetahuan ini, diharapkan akan muncul banyak ide-ide kreatif dalam pikiran kita yang akan bisa membentengi kita dari rasa malas untuk melaksanakan sesuatu, apalagi hal-hal yang bernilai ibadah. Di samping itu, orang yang berilmu dan berpengetahuan itu akan meningkatkan derajat hidupnya dari mereka-mereka yang tidak berilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.